Saudara-saudara, pada bulan September Gereja Katolik Indonesia mempersembahkan bulan September itu sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang sejarah penetapan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Penetapan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional itu tidak terlepas dari anjuran dari Konsili Vatikan II, terlebih khusus dalam Dei Verbum tentang Wahyu Ilahi nomor 22. Supaya lebih jelasnya saya bacakan saja. Bagi kaum beriman Kristiani, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Oleh karena itu, sejak semula gereja mengambil alih terjemahan Yunani Perjanjian Lama yang amat kuno yang disebut Septuaginta. Gereja selalu menghormati juga terjemahan-terjemahan lain ke dalam bahasa Timur dan Latin, terutama yang disebut Vulgata. Tetapi karena sabda Allah harus tersedia pada segala zaman, gereja dengan perhatian keibuannya mengusahakan supaya dibuat terjemahan-terjemahan yang sesuai dan cermat ke dalam pelbagai bahasa, terutama berdasarkan teks kitab suci yang asli. Bila terjemahan-terjemahan itu sekiranya ada kesempatan baik dan pimpinan gereja menyetujuinya, diselenggarakan atas usaha bersama dengan saudara-saudari terpisah, maka terjemahan-terjemahan itu dapat digunakan oleh semua orang Kristiani. Inilah anjuran dari Konsili Vatikan II dalam dekret tentang Dei Verbum atau Wahyu Ilahi. Sebenarnya sebelum Konsili Vatikan II ini, LBI sudah berusaha untuk menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Indonesia, dan usaha yang sangat kuat itu kemudian berhasil menerjemahkan. Tetapi karena sejalan dengan anjuran konsili suci ini, maka LBI menggandeng LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sebagai lembaga kitab suci gereja Protestan untuk bersama-sama menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Indonesia. Dan hasilnya mereka berhasil menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Indonesia. Setelah kitab suci ekumenis ini berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namun umat belum banyak yang mengenal kitab suci, belum banyak yang membaca kitab suci. Karena itu LBI sebagai lembaga Alkitab, lembaga kitab suci gereja Katolik, berusaha untuk memperkenalkan kitab suci ini kepada umat. LBI mengadakan beberapa usaha memperkenalkan kitab suci itu kepada umatnya dengan memprakarsai mengadakan hari Minggu Kitab Suci Nasional. LBI berusaha mendorong keuskupan-keuskupan, paroki-paroki untuk mengadakan ibadah khusus dan kegiatan-kegiatan seputar kitab suci pada hari Minggu tertentu. LBI sudah 2 kali berusaha membuat kegiatan yang cukup besar untuk meningkatkan pengenalan umat akan kitab suci, yaitu yang pertama pada tahun 1975 saat menyambut terbitnya Alkitab Ekumenis. LBI menyarankan agar setiap paroki mengadakan misa syukur pada bulan Agustus. Dan yang kedua dilakukan pada akhir bulan Mei tahun 1976. LBI mengirimkan bahan-bahan pendalaman kitab suci kepada pastor-pastor paroki untuk hari Minggu kitab suci yang ditetapkan pada tanggal 24 sampai 25 Juli 1976. 2 usaha ini belum membawa hasil yang memuaskan, belum membawa hasil yang menggembirakan. Tetapi LBI tetap mengusahakan agar hari Minggu kitab suci ini terus dilakukan, terus digalakkan. Kemudian selanjutnya
dalam sidang Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) yang sekarang ini bernama KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, pada tahun 1977, para uskup Indonesia kemudian menetapkan hari Minggu pertama bulan September sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Jadi dalam sidang MAWI ini ditetapkanlah Minggu pertama dalam bulan September sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional, dan itu bertahan sampai hari ini. Dalam perkembangan selanjutnya, minat umat untuk mengenal, membaca, memperdalam dan mencintai kitab suci semakin berkembang. Karena itu, 1 minggu dirasa tidak cukup untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seputar kitab suci, sehingga kegiatan-kegiatan seputar kitab suci itu akhirnya diperpanjang, dilaksanakan sepanjang bulan September, sehingga bulan September dikenal sebagai bulan kitab suci nasional sampai dengan hari ini. Demikianlah riwayat secara singkat dari penetapan bulan September sebagai bulan kitab suci nasional. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.